adalah sebuah proses mengorganisir dan menampilkan hasil penelitian agar informasi yang diperoleh mudah dipahami, dianalisis, dan digunakan untuk mengambil kesimpulan. Sesuai dengan tujuan penelitian, biasanya data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau pola tren hubungan antar variabel. Contohnya, jumlah mahasiswa mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Ekstrakurikuler, jumlah siswa pramuka ada 50, jumlah paduan suara ada 30, jumlah sepak bola ada 40. Dari penjelasan ini terlihat bahwa pramuka adalah ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti oleh mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan penyajian data. Yang pertama, memberikan gambaran yang sistematis dengan peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi penyajian data. Bertujuan agar informasi yang diperoleh dari penelitian atau observasi yang tidak terpisah-pisah, melainkan tersusun dengan rapi dan sistematis. Dengan begitu, pembaca dapat melihat pola tren atau hubungan antar data secara jelas. Contohnya, seperti jika seorang guru mengamati matematika siswa selama 1 semester, data nilai seperti 85, 90, 78, dan 92 akan sulit dianalisis. Dengan menyajikan data dalam tabel rata-rata, nilai per bulan atau grafik batang, pola meningkat atau penurunan nilai siswa dapat langsung terlihat. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan mudah dimengerti. Penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram memudahkan pembaca untuk memahami informasi secara cepat. Mata manusia lebih mudah mencerna visual daripada deretan angka yang panjang. Contohnya seperti sebuah survei minat baca. Siswa yang disajikan dalam diagram, dengan sekilas mata diagram, orang bisa mengetahui bahwa 40% siswa lebih suka baca novel, 30% suka komik, 30% suka memilih majalah, tanpa harus membaca angka atau satu persatu. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dengan data yang tersusun rapi, proses analisis menjadi lebih mudah karena pola, tren, atau hubungan antar data lebih jelas. Analisis dapat menemukan insight penting tanpa harus menyaring data mentah yang acak. Contohnya dalam penelitian kesehatan, data hasil pemeriksaan tekanan darah, ratusan pasien bisa dianalisis lebih cepat jika disajikan dalam histogram. Misalnya terlihat bahwa sebagian besar pasien memiliki tekanan darah normal, tetapi ada kelompok kecil dengan hipertensi. Yang keempat, ada membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat, akurat, dan tersusun rapi. Data disajikan dengan baik menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih informatif dan objektif. Keputusan yang dibuat berdasarkan data yang jelas dan terstruktur, cenderung lebih akurat, tepat sasaran. Contohnya seperti sebuah perusahaan ingin menentukan produk mana yang harus dipromosikan dengan data penjualan per wilayah yang disajikan dalam tabel dan grafik manajemen. Bisa terlihat area dengan penjualan rendah dan fokus melakukan promosi di wilayah tersebut. Fungsi penyajian data yang pertama, menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Penyajian data berfungsi untuk melihat bagaimana suatu keadaan berubah dari waktu ke waktu. Dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, kita bisa dengan mudah memahami tren atau pola berkembang. Ini sangat penting dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Contohnya misalnya data jumlah murid di sebuah sekolah dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Tahun jumlah murid tahun 2018 ada 500, tahun 2019 ada 520, tahun 2020 ada 550, tahun 2021 ada 580, tahun 2022 ada 600. Dari penjelasan di atas, jika dibuat grafik kita bisa melihat tren peningkatan sebuah murid setiap tahunnya. Yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Penyajian data juga mempermudah membandingkan beberapa hal pada waktu yang sama. Dengan data yang tersaji dan dengan jelas, kita bisa langsung mengetahui mana yang lebih tinggi, lebih rendah, atau lebih seimbang. Ini berguna untuk pengambilan keputusan yang cepat atau tepat. Contoh data penjualan 3 produk di bulan Januari 2026. Produk jumlah terjual A 150, B 200, C 120. Dengan membuat diagram batang, kita bisa langsung membandingkan jumlah penjualan ketiga produk. Terlihat bahwa
produk B terjual paling banyak, sedangkan produk C paling sedikit. Informasi ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk strategi pemasaran atau produksi. Selanjutnya, jenis penyajian data, cara penyajiannya. Yang pertama, penyajian data secara narasi adalah cara menyajikan arti penelitian dalam bentuk uraian atau kalimat yang menjelaskan data secara runtun dan mudah dipahami. Dalam metode ini, data tidak hanya menampilkan berupa angka, tetapi juga dijelaskan makna, kondisi, hubungan, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian, penyajian data biasanya digunakan untuk menggambar suatu keadaan secara detail agar pembaca dapat memahami hasil penelitian. Penyajian data narasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif seperti wawancara, observasi, dan studi lapangan. Melalui narasi, penelitian dapat menjelaskan pendapat responden atau situasi yang terjadi secara lengkap. Kelebihannya adalah mudah dipahami, mudah mampu menjelaskan data secara rinci atau kurang efektif. Selanjutnya nomor 2, tabel adalah kumpulan data yang disusun secara teratur dalam bentuk baris dan kolom, sehingga informasi lebih mudah dibaca, dipahami, dan dibandingkan penyajian data. Menggunakan tabel biasanya digunakan untuk menampilkan data maupun informasi tertentu agar terlihat lebih rapi dan sistematis. Baris dan kolom pada tabel berfungsi untuk menunjukkan hubungan antar data sehingga pembaca dapat memahami isi data. Selanjutnya, bagian-bagian tabel terdiri dari yang pertama, judul tabel, bagian yang menjelaskan isi atau topik pada tabel. Judul tabel biasanya diletakkan bagian atas tabel agar pembaca langsung mengetahui informasi yang disajikan. Yang kedua, judul kolom, keterangan yang berada di bagian atas setiap kolom. Judul kolom berfungsi untuk menjelaskan jenis data yang terdapat pada kolom tersebut. Yang ketiga, bagian tabel, bagian utama tabel yang berisi data atau informasi yang disajikan. Pada bagian ini terdapat isi data yang telah disusun secara kebutuhan. Yang keempat, kaki tabel, bagian bawah tabel yang biasanya berisi sumber data, catatan, atau keterangan tambahan agar informasi data lebih jelas. Yang kelima, kolom tabel, susunan data secara vertikal dari atas ke bawah digunakan untuk mengelompokkan jenis data tertentu. Yang keenam, baris tabel, susunan data secara horizontal dari kiri ke kanan yang menunjukkan secara urutan data dalam tabel. Yang pertama yaitu one way table atau tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya memuat satu kategori atau satu karakteristik saja. Artinya data hanya dikelompokkan berdasarkan satu variabel. Ciri-cirinya yaitu yang pertama hanya memiliki satu pengelompokan data, yang kedua bentuknya sederhana, dan yang ketiga mudah dibaca dan dipahami. Yang keempat digunakan untuk melihat distribusi satu variabel. Fungsinya yaitu yang pertama menampilkan data sederhana, yang kedua mengetahui jumlah atau frekuensi suatu data, yang ketiga mempermudah pembacaan data satu variabel. Kesimpulannya, jadi tabel satu arah digunakan apabila data hanya ingin dilihat dari satu sudut pandang atau satu karakteristik saja. Yang kedua yaitu two-way table atau tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang menunjukkan hubungan antar dua kategori atau dua variabel. Ciri-cirinya yang pertama memiliki dua variabel, yang kedua data lebih rinci dibandingkan tabel satu arah, yang ketiga digunakan untuk membandingkan dua karakteristik. Fungsi dari two-way table yaitu yang pertama membandingkan dua variabel, yang kedua mengetahui hubungan antar data, yang ketiga mempermudah analisis data. Kesimpulannya, jadi tabel dua arah digunakan untuk melihat hubungan atau perbandingan antar dua variabel. Yang ketiga yaitu three-way table atau tabel tiga arah. Tabel tiga arah adalah tabel yang menunjukkan hubungan antar tiga variabel atau lebih. Ciri-cirinya yang pertama memiliki tiga kategori data, yang kedua informasi lebih lengkap, dan yang ketiga analisis data lebih mendalam. Fungsinya yaitu yang pertama menampilkan data yang lebih kompleks, yang kedua melihat hubungan beberapa variabel sekaligus, yang ketiga membantu analisis data secara detail. Kesimpulannya yaitu semakin banyak variabel dalam tabel, maka informasi yang dihasilkan semakin lengkap, tetapi tabel juga menjadi lebih kompleks. Yang pertama yaitu one way table atau tabel satu arah. Pada gambar terlihat contoh tabel yang berjudul Indeks Prestasi Mahasiswa berdasarkan Partisipasi Kelas Semester Ganjil 2018. Di dalam tabel terdapat beberapa kolom, yaitu yang pertama nomor, yang kedua nama mahasiswa, dan yang ketiga yaitu indeks prestasi. Data tersebut hanya menunjukkan satu pengelompokan, yaitu data mahasiswa beserta nilai indeks prestasi mereka.
Tabel ini disebut tabel satu arah karena hanya memiliki satu fokus pengelompokan data, yaitu data indeks prestasi mahasiswa. Tidak ada pengelompokan tambahan seperti jenis kelamin, jurusan, daerah, atau kategori lainnya. Yang kedua yaitu two-way table atau tabel dua arah. Pada gambar terlihat tabel dengan judul Produksi Kedelai berdasarkan varietas Kabupaten Watanwajo tahun 2009. Pada tabel tersebut terdapat yang pertama jenis varietas kedelai dan yang kedua yaitu jumlah produksi kedelai dalam ton per hektar. Jadi tabel dua arah digunakan untuk melihat hubungan atau perbandingan antar dua kategori data. Yang ketiga yaitu three-way table atau tabel tiga arah. Pada gambar terlihat tabel dengan judul Produksi Kedelai berdasarkan varietas, daerah panen, dan jenis tanah tahun 2018. Di dalam tabel terdapat beberapa kategori data yaitu yang pertama varietas kedelai, yang kedua daerah panen, yang ketiga yaitu jenis tanah. Tabel ini disebut tabel tiga arah karena menggunakan tiga variabel sekaligus yaitu yang pertama varietas kedelai, yang kedua daerah panen, yang ketiga yaitu jenis data. Ketiga variabel tersebut saling berhubungan untuk menunjukkan hasil produksi kedelai. Bentuk tabel berdasarkan penggolongan. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah tabel yang menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom tanpa pengelompokan khusus. Tabel ini merupakan bentuk tabel paling dasar dan paling sering digunakan. Data disusun secara vertikal dan horizontal sehingga pembaca dapat melihat informasi dengan lebih rapi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bentuk sederhana, yang kedua data disusun dalam baris dan kolom, yang ketiga tidak menunjukkan hubungan antar variabel, yang keempat yaitu mudah dipahami. Berikut contoh gambar tabelnya. Contohnya adalah tabel indeks prestasi mahasiswa per semester. Fungsinya yaitu yang pertama untuk menyusun data agar rapi, yang kedua mempermudah pembaca data, yang ketiga menampilkan data sederhana. Kesimpulannya yaitu tabel baris kolom merupakan bentuk tabel paling dasar dalam penyajian data. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar dua variabel atau lebih. Tabel ini biasanya digunakan dalam statistika untuk melihat distribusi frekuensi suatu data. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki baris dan kolom, yang kedua menunjukkan hubungan antar variabel, yang ketiga terdiri dari beberapa kategori. Berikut ada contoh gambar tabelnya. Pada contoh tabel ditampilkan jumlah murid sekolah berdasarkan yang pertama jenis kelamin dan yang kedua tingkat sekolah. Dari tabel tersebut dapat diketahui yang pertama jumlah siswa laki-laki dan perempuan, yang kedua jumlah siswa pada setiap tingkat sekolah, dan yang ketiga total keseluruhan siswa. Fungsinya yaitu yang pertama membandingkan dua variabel, yang kedua mengetahui hubungan antar kategori, yang ketiga mempermudah analisis statistik. Kesimpulannya yaitu dengan tabel kontingensi hubungan antar data menjadi lebih mudah dipahami. Pada materi ini kita membahas tentang tabel silang. Tabel silang adalah alat dalam statistika bisnis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel agar hubungan antar variabel lebih mudah dilihat dan dipahami. Tabel silang dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada tabel silang satu variabel. Tabel ini digunakan untuk menunjukkan frekuensi atau distribusi data berdasarkan satu karakteristik saja. Artinya, data hanya dilihat dari satu sisi tanpa membandingkan dengan variabel lain. Contohnya, jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, misalnya laki-laki ada 20 orang dan perempuan ada 30 orang. Dari tabel tersebut, kita hanya melihat satu variabel, yaitu jenis kelamin. Dan yang kedua, tabel silang dua variabel. Tabel ini digunakan untuk melihat hubungan atau interaksi antara dua variabel yang berbeda. Biasanya digunakan untuk analisis data lebih kompleks karena kita bisa mengetahui keterkaitan antar variabel. Contohnya, data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dan jurusan. Misalnya, laki-laki di manajemen ada 10 orang dan di perempuan manajemen ada 15 orang. Laki-laki di akuntansi ada 10 orang, perempuan di akuntansi ada 15 orang. Dari data tersebut kita dapat melihat hubungan antara jenis kelamin dengan jurusan. Pada slide ini dijelaskan tentang penyusunan tabel berdasarkan tujuan peneliti. Artinya bentuk tabel dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian atau informasi yang ingin ditampilkan. Penyusunan tabel berdasarkan tujuan peneliti dibagi menjadi 3, yaitu pertama, tabel berdasarkan waktu atau time series. Tabel ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu. Misalnya per tahun, per bulan,
per hari. Tujuannya agar kita dapat melihat perubahan atau perkembangan suatu data dalam periode tertentu. Contohnya pada tabel inflasi dari tahun 2010 sampai 2015, dari tabel tersebut kita mengetahui apakah tingkat inflasi mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Jadi tabel time series membantu peneliti terlihat tren atau perkembangan data dari waktu ke waktu. Dan di nomor 2, tabel berdasarkan wilayah. Tabel ini digunakan untuk membandingkan data antar daerah, wilayah, atau negara. Tujuannya agar kita dapat mengetahui perbedaan data pada masing-masing wilayah. Contohnya, pada tabel ini, impor Indonesia berdasarkan negara asal. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat negara mana yang memiliki nilai impor paling besar terhadap Indonesia. Jadi, tabel berdasarkan wilayah digunakan untuk melihat perbandingan data antar tempat atau wilayah. Dan di nomor 3, tabel berdasarkan keadaan atau frekuensi. Tabel ini digunakan untuk menunjukkan jumlah atau frekuensi data dalam kelompok tertentu. Biasanya data disusun ke dalam interval kelas agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Contohnya, pada tabel harga saham Bursa Efek Indonesia tahun 2003, data harga saham dikelompokkan berdasarkan interval nilai, lalu ditunjukkan jumlah frekuensinya. Jadi, tabel frekuensi membantu penelitian mengetahui seberapa sering suatu data muncul dalam kelompok tertentu. Pada slide ini dijelaskan tentang jenis-jenis distribusi frekuensi dan contohnya. Distribusi frekuensi adalah cara menyusun data ke dalam kelompok tertentu agar data lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Jenis distribusi frekuensi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama distribusi frekuensi numerikal. Distribusi frekuensi numerikal adalah distribusi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka atau data kuantitatif. Artinya data yang digunakan berupa angka-angka yang dapat dihitung. Contohnya seperti tabel hasil ujian mahasiswa. Di dalam tabel terdapat nilai mahasiswa, misalnya 100, 90, 85, dan seterusnya. Lalu ditunjukkan jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai tersebut. Melalui tabel ini kita dapat mengetahui nilai yang paling banyak diperoleh mahasiswa, jumlah mahasiswa pada setiap nilai, sebaran hasil nilai mahasiswa. Jadi distribusi frekuensi numerikal digunakan untuk data yang berbentuk angka. Dan yang kedua ada distribusi frekuensi kategorikal. Distribusi frekuensi kategorikal adalah distribusi yang pembagian datanya berdasarkan jenis atau golongan tertentu secara kualitatif. Artinya data dikelompokkan berdasarkan kategori, bukan angka. Contohnya seperti tabel tingkat pendidikan penduduk, data dibagi menjadi beberapa kategori seperti belum sekolah, SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Kemudian ditampilkan jumlah orang pada setiap kategori tersebut. Melalui tabel ini kita dapat mengetahui kategori mana yang jumlahnya paling banyak atau paling sedikit. Jadi, distribusi frekuensi kategorikal digunakan untuk data yang berbentuk kelompok atau kategori. Pada slide ini dijelaskan tentang penyusunan distribusi numerikal. Distribusi numerikal digunakan untuk menyusun data angka ke dalam beberapa kelompok agar data lebih rapi, lebih mudah dibaca, dan mudah dianalisis. Dalam penyusunan distribusi numerikal terdapat beberapa bagian penting, yaitu yang pertama ada kelas interval. Kelas interval adalah pembagian data ke dalam beberapa kelompok nilai. Tujuannya agar data yang jumlahnya lebih banyak menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Contohnya pada tabel 50 sampai 55, 56 sampai 61, 62 sampai 67. Kelompok nilai tersebut disebut kelas interval. Dan yang kedua, batas kelas. Batas kelas adalah nilai batas bawah dan batas atas pada setiap interval. Contohnya, pada interval 50 sampai 55, 50 disebut batas kelas bawah dan 55 disebut batas kelas atas. Batas kelas atas digunakan untuk menentukan ruang nilai dalam setiap kelompok data. Dan yang ketiga ada rentan atau range. Rentan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Misalnya nilai terbesar sama dengan 85, nilai terkecil sama dengan 50. Maka
R sama dengan 85 dikurang 50, hasilnya itu 35. Jadi rentannya adalah 35. Dan yang keempat, panjang kelas atau P. Panjang kelas adalah lebar dari setiap interval kelas. Biasanya dihitung dari rentan dibagi jumlah kelas. Rumusnya P sama dengan R dibagi K. Keterangannya R sama dengan rentan, K sama dengan jumlah kelas. Tujuannya agar setiap interval memiliki lebar yang teratur. Dan yang kelima, frekuensi atau F. Frekuensi adalah jumlah data yang masuk ke setiap kelas interval. Contohnya, pada interval 68 sampai 73 terdapat frekuensi 8. Artinya, ada 8 data atau 8 siswa yang nilainya berada di antara 68 sampai 73. Jadi, semakin besar frekuensi, semakin banyak data pada interval tersebut. Penyusunan distribusi frekuensi pertama adalah urutkan data. Kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tujuannya agar kita tahu sebaran datanya dan tidak ada angka yang terlewat. Kedua, ada rentang yaitu range. Kita cari rentangnya. Caranya mudah. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ini untuk melihat seberapa jauh jarak antara data kita. Ketiga, ada jumlah kelas atau targets. Kita tentukan ada berapa kelompok atau jumlah kelas yang akan dibuat. Kita gunakan rumus targets. K sama dengan 1 tambah 3,3 log M. N itu adalah total jumlah data. Keempat, ada panjang kelas. Setelah tahu jumlah kelompoknya, kita hitung lebar tiap kelompok atau panjang kelas, yaitu P. Caranya, rentang tadi dibagi dengan jumlah kelas. Langkah kelima, ada membuat kolom adalah menyiapkan tabelnya. Kita membuat 3 kolom utama, interval kelas, teli, lurus, dan frekuensi. Selanjutnya keenam ada input data, yaitu teli. Kita memasukkan data satu persatu ke dalam kolom teli, seperti menghitung suara pemilu, agar teliti dan tidak ada data yang terhitung buang. Terakhir, ada finalisasi. Setelah semua terhitung, kolom teli bisa kita hapus atau sembunyikan. Hasil akhirnya adalah tabel distribusi frekuensi yang bersih dan siap disajikan. Penyediaan data dengan grafik. Pertama, grafik histogram atau batang. Merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram biasanya berupa peta-peta 4 persegi panjang. Bayangkan ini seperti gedung bertingkat. Semakin tinggi batangnya, semakin besar frekuensi atau jumlah datanya. Ini paling cocok digunakan untuk membandingkan kategori yang berbeda. Jadi, histogram atau grafik batang fokus pada bentuk visualnya yang berupa kotak atau balok. Kedua, grafik poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Tampilannya biasanya berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah. Bedanya dengan batang, kita hanya mengambil titik tengah dari setiap data, lalu menghubungkan dengan garis lurus patah-patah. Ini membantu kita melihat wajah dari sebaran data kita secara keseluruhan. Jadi, grafik poligon itu fokus pada titik tengah. Ketiga, grafik kurva merupakan peralatan atau penghalus dari garis-garis poligon. Pembuatan kurva sering dilakukan dengan meratakan garis gambar poligon yang tidak rata dan terlihat tidak beraturan sehingga menjadi rata. Ini sebenarnya adalah versi halus dari poligon. Jika poligon garisnya patah-patah tajam, kurva ini dibuat melengkung halus. Tujuannya agar kita bisa melihat tren data dengan lebih nyaman di mata. Jadi, grafik kurva itu fokus pada aspek keestetika dan kehalusan garis. Terakhir, grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut biasanya naik turun. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan grafik adalah ketepatan membuat skala pada garis vertikal yang akan mencerminkan keadaan jumlah hasil observasi. Ini adalah raja untuk menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu, misalnya kenaikan harga barang atau jumlah penduduk tiap tahun.
Jika bisa langsung tahu apakah tren sedang naik atau turun, jadi grafik garis ini fokus pada perubahan waktu atau tren. Penyusunan tabel berdasarkan tujuan peneliti. Pertama ada grafik histogram atau batang. Di sini kita melihat tinggi batang menunjukkan frekuensi atau jumlah data pada rentang tertentu. Tujuannya adalah membandingkan perbedaan jumlah antar kategori secara visual dengan sangat tegas. Semakin tinggi batangnya, semakin besar frekuensinya. Kedua, ada grafik poligoni. Grafik ini menghubungkan titik-titik tengah dari setiap interval data. Fungsinya mirip histogram, namun memberikan kesan distribusi yang lebih halus. Ini sangat berguna untuk melihat bentuk penyebaran data kita, apakah berkumpul di tengah atau menyebar. Ketiga, ada grafik kurva. Seperti yang terlihat, garisnya melengkung mengikuti tren data secara kontinu. Kurva ini digunakan untuk melihat pola distribusi frekuensi kumulatif seperti kurva normal atau OGIF. Ini membantu kita memahami kecenderungan data secara keseluruhan dalam satu alur yang mengalir. Terakhir, ada grafik garis. Kita melihat pergerakan naik turun dari waktu ke waktu di sepanjang sumbu horizontal. Ini adalah pilihan terbaik jika tujuan peneliti adalah menunjukkan tren atau perkembangan, yaitu progres. Misalnya perubahan penjualan dari bulan ke bulan, fokusnya bukan pada jumlah satuan, tapi pada arah pergerakannya. Penyediaan data dengan diagram. Pertama, diagram lingkaran adalah salah satu jenis dari banyaknya jenis diagram. Diagram lingkaran seringkali digunakan untuk menyajikan sebuah data dalam berbagai macam sektor, mulai dari pendidikan hingga di dunia profesional. Sesuai dengan namanya, diagram ini berbentuk lingkaran yang dibagi dalam beberapa bagian tertentu yang mengandung informasi di dalamnya. Hal ini bisa membantu kita memvisualisasikan sebuah data agar dapat dengan mudah diterima oleh orang lain. Bayangkan, ini seperti sebuah pizza atau kue yang dipotong-potong. Diagram ini sangat cocok digunakan jika kita ingin melihat perbandingan bagi terhadap keseluruhan. Misalnya, untuk melihat persentase hobi siswa dalam satu kelas. Potongan yang paling besar menunjukkan data yang paling dominan. Kedua, diagram batang merupakan sebuah diagram yang menggunakan persegi panjang sebagai alat untuk menyajikan data. Umumnya, diagram ini dipakai untuk menggambarkan perkembangan nilai di suatu objek penelitian dalam jangka waktu tertentu. Diagram ini menyajikan macam keterangan secara tegak ataupun datar dan sama lebarnya. Dengan batang-batang yang terpisah, kita bisa melihat ada balok-balok dengan ketinggian yang berbeda. Diagram ini paling bagus untuk membandingkan antar kategori. Semakin tinggi batangnya, semakin besar nilainya. Contohnya, membandingkan jumlah penjualan buah apel, jeruk, mangga dalam sebulan. Perbandingannya langsung terlihat jelas dari tinggi batangnya. Terakhir, diagram garis merupakan suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Diagram garis memerlukan sistem sumbu datar, yaitu horizontal, dan sumbu tegak, yaitu vertikal, yang saling berpotongan tegak lurus. Di sini kita melihat titik-titik yang dihubungkan oleh garis. Diagram ini fungsinya untuk melihat tren atau perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya, memantau kenaikan suhu badan pasien setiap jam atau naik turunnya harga saham. Kita bisa melihat polanya apakah sedang naik atau turun atau stabil. Selanjutnya ada cara membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Rumus yang digunakan yaitu jumlah data dibagi dengan total data lalu dikalikan dengan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena dalam satu lingkaran penuh nilainya 360 derajat. Langsung kita coba bisa hitung ya teman-teman. Untuk data yang pertama di sini ada di berat badan 40 kg. Jumlah datanya itu ada 6 dari total data 60. Data 60 ini diperoleh dari penjumlahan data yang 6 ditambah dengan 12 ditambah 15 ditambah 18 dan ditambahkan dengan 9.
Jadi bisa dihitung dengan cara 6 dibagi dengan 60 lalu dikalikan dengan 360, hasilnya 36 derajat. Untuk data yang kedua ada di berat badan 41 kg. Jumlah datanya itu ada 12 dari total data 60. Jadi 12 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 360, hasilnya 72 derajat. Untuk data yang ketiga ada di berat badan 42 kg. Jumlah datanya itu ada 15 orang dari total data 60. Jadi 15 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 360 derajat, hasilnya 90 derajat. Untuk data yang keempat ada di berat badan 43 kg. Jumlah datanya itu ada 18 dari total data 60. Jadi 18 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 360, hasilnya 108 derajat. Untuk data yang kelima ada di berat badan 44 kg. Jumlah datanya itu ada 9 dari total 60. Jadi 9 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 360, hasilnya 54 derajat. Dari hasil tersebut kemudian bisa dibuat menjadi diagram lingkaran sesuai besar sudut masing-masing datanya. Semakin besar jumlah datanya, maka bagian pada diagram lingkarannya juga akan semakin besar. Dan dari diagram ini dapat dilihat bahwa berat badan 43 kg memiliki bagian terbesar, sedangkan data 40 kg memiliki bagian terkecil. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan tentang diagram batang. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk batang agar datanya ini lebih mudah dibaca dan dibandingkan. Bisa langsung kita lihat pada diagram di samping, yang dimana sumbu X menunjukkan kategori berat badan yaitu dari 40 kg sampai dengan 44 kg. Sedangkan pada sumbu Y menunjukkan banyaknya data atau frekuensi dari masing-masing berat badan tersebut. Semakin tinggi batangnya, maka semakin banyak jumlah datanya. Begitu pula sebaliknya. Jika batangnya ini lebih rendah, berarti jumlah datanya itu jauh lebih sedikit. Dari diagram batang ini dapat dilihat bahwa berat badan 43 kg memiliki jumlah data paling banyak karena batangnya paling tinggi. Sedangkan pada berat badan 40 kg memiliki jumlah data paling sedikit karena batangnya paling rendah. Dan diagram ini memudahkan kita untuk melihat perbandingan data secara lebih jelas dan lebih cepat. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan tentang diagram garis. Diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang kemudian dihubungkan menjadi garis. Diagram ini biasanya digunakan untuk melihat suatu perubahan atau perkembangan data. Pada diagram di samping bisa kita lihat bahwa sumbu X menunjukkan kategori berat badan yaitu dari 40 kg sampai dengan 44 kg. Sedangkan pada sumbu Y menunjukkan banyaknya siswa atau frekuensi dari masing-masing berat badannya. Cara membuat diagram garis ini caranya hampir sama dengan diagram batang, yaitu dengan cara menentukan data pada sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulunya. Bedanya pada diagram garis ini titik-titik datanya dihubungkan menjadi garis, sedangkan pada diagram batang hasil akhirnya itu akan berbentuk suatu batang. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa jumlah datanya ini meningkat dari berat badan 40 kg sampai ke 43 kg, kemudian menurun pada berat badan 44 kg. Dan pada berat badan 43 kg ini memiliki jumlah data paling banyak karena titiknya ini berada paling tinggi, sedangkan di berat badan 40 kg memiliki jumlah data paling sedikit. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan cara membuat diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Rumus yang digunakannya yaitu jumlah data dibagi dengan total data lalu dikalikan dengan 100. Langsung kita mulai perhitungannya teman-teman. Untuk data yang pertama ada di berat badan 40 kg. Jumlah datanya itu ada 6 dari total data 60. Jadi bisa dihitung dengan cara 6 dibagi dengan 60 lalu dikalikan dengan 100, hasilnya yaitu 10%. Untuk data yang kedua ada di berat badan 41 kg. Jumlah datanya ada 12 dari total data 60. Jadi 12 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 100, hasilnya 20%. Untuk data yang ketiga ada di berat badan 42 kg. Jumlah datanya itu ada 15 dari total data 60. Jadi 15 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 100, hasilnya 25%. Untuk data yang keempat ada di berat badan 43 kg. Jumlah datanya itu ada 18 dari total data 60. Jadi 18 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 100, hasilnya yaitu 30%.
Dan untuk yang terakhir ada di data 44 kg. Jumlah datanya itu ada 9 dari total 60 data. Jadi 9 dibagi dengan 60 dikalikan dengan 100 hasilnya yaitu 15%. Jadi langsung bisa kita lihat bahwa semakin besar jumlah datanya, maka persentasenya juga akan semakin besar. Dan bagian diagram lingkarannya akan terlihat lebih besar juga. Dari diagram ini dapat dilihat bahwa berat badan 43 kg memiliki persentase terbesar, sedangkan 40 kg memiliki persentase terkecil. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penyajian data statistik memiliki berbagai bentuk seperti tabel, diagram, dan grafik. Penyajian data ini bertujuan untuk datanya lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Dalam statistik, data dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi untuk menunjukkan jumlah atau frekuensi dari setiap datanya. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk grafik atau diagram agar lebih menarik dan mudah dibandingkan. Beberapa bentuk diagram yang sudah dibahas yaitu diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Adapun diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan data dalam bentuk persentase atau derajat. Sementara pada diagram batang digunakan untuk membandingkan jumlah data antar kategorinya, sedangkan pada diagram garis digunakan untuk melihat perubahan atau perkembangan dari data tersebut. Dengan adanya berbagai bentuk penyajian data tersebut, informasinya ini akan lebih mudah disampaikan dan lebih jelas, cepat dipahami, dan memudahkan dalam menarik kesimpulan dari data-data yang sudah ada.